kembali. Sebelum memulai materi kita pada hari ini, masih ingat tidak materi kita minggu kemarin? Masih. Kemarin kita sudah belajar membuat replika tangan dan kita sudah mempraktekkan membuat replika tangan. Hari ini, materi kita hari ini yaitu tentang rangka manusia. Oke, sekarang
akan lihat ke depan dulu. Yang organ gerak manusia. Organ gerak pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada alat gerak pasif, yaitu alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri. Alat gerak pasif pada manusia yaitu adalah tulang dan rangka, seperti gambar yang kita lihat di slide sebelumnya. Paham? Paham. Yang kedua ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang dapat bergerak sendiri dan mampu menggerakkan alat gerak pasif. Alat gerak aktif pada manusia yaitu otot dan daging. Mana otot? Ini yang di bagian luar tubuh manusia disebut dengan otot. Sini ada apanya? Ini juga bagian otot kaki, otot tangan. Kalau tidak ada otot, kira-kira tulang bisa bergerak tidak? Tidak bisa. Jadi untuk bergerak harus memerlukan otot. Kalau ada otot tidak ada tulang bisa tidak? Tidak, karena fungsi tulang untuk menopang tubuh manusia dan membentuk tubuh. Itu adalah fungsi dari tulang. Kita lanjut. Bisa dilihat bacaannya di belakang. Nah, kedua alat gerak ini aktif dan pasif akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi kalau bergerak kita membutuhkan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Paham ya? Kita lanjut. Rangka tubuh manusia dan fungsinya. Ini rangka. Rangka adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Pada dasarnya, sistem rangka merupakan alat gerak pasif yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot di dalam tubuh. Jadi itu adalah fungsi dari rangka. Kita lanjut. Fungsi rangka. Rangka berfungsi yang pertama yaitu untuk baca bersama. Yang pertama fungsi rangka. 1. Memberi bentuk pada tubuh. Yang kedua, menegakkan tubuh. Yang ketiga, melindungi organ tubuh yang penting. Yang keempat, menempatkan otot. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah. Itulah fungsi dari rangka. Oke, kita lanjut. Macam-macam rangka tubuh manusia. Nih, bagian-bagian rangka tubuh manusia. Ini tadi gambar apa? Gambar rangka manusia. Ini ada panah yang menunjukkan dari sini ke sini. Ini disebut dengan rangka kepala. Ini dari sini sampai sini disebut dengan rangka apa? Rangka badan. Ini dan ini disebut dengan rangka gerak atas. Ini panah ini ke sini disebut dengan bagian bawah. Nah, kita lanjut ya. Jadi, kita lebih spesifik lagi ke rangka kepala. Tadi kita sudah bahas ya yang gambar sebelumnya. Di sini ada rangka kepala yang bagian atas. Kita lanjut lebih spesifik lagi. Di rangka kepala di situ ada tulang apa? Di sini ada tulang ubun. Kemudian di depan sini ada tulang tulang dahi. Boleh dipegang tulang ubun yang mana? Tulang ubun, tulang dahi. Nih, tulang baji. Nih di samping mata agak belakang sedikit. Terus tulang air mata. Nih, ya ada tulang hidung. Nah, kalau hidung kita tidak punya tulang bagus tidak? Tidak bagus. Lanjut, ada tulang pipi. Ini adalah tulang
tulang lengan tadi ada tulang lengan atas. Terus yang bawahnya ada tulang hasta dan tulang pinggir. Kita lanjut. Lanjut organ gerak bawah. Nah, yang mana yang disebut dengan organ gerak bawah? Yaitu dari bagian tulang paha sampai ke kaki. Yang di atas disebut dengan tulang paha. Boleh dipegang tulang pahanya. Tuh. Tulang paha. Kalau tulang paha tidak ada otot bisa bergerak tidak? Karena yang menarik untuk bergerak adalah otot. Kalau tulang saja tidak bisa bergerak. Oke. Jadi fungsi tulang adalah menopang tempat melekatnya otot. Kemudian ada tulang apa lagi? Ada tulang tempurung lutut. Bisa digerakkan? Bisa? Nih, tulang tempurung lutut. Kemudian yang di bawahnya lagi ada tulang yang sakit kalau ditendang, tulang apa namanya? Di sini. Nih, tulang iga. Siapa yang sering main bola? Siapa yang sering kesepak kembalinya? Siapa? Sakit tidak kalau kesepak? Sakit. Itu dinamakan dengan tulang. Biasanya ngomongnya, aduh tulang yang sakit, gitu kan? Nah, itu dinamakan dengan tulang. Kalau tulang yang paling besar di bagian depan, di bagian betis. Kemudian yang di belakang samping sini ada yang kecil, ada tulang betis. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Kita lanjut. Sekarang ibu mau bertanya. Di sini anak ibu siapa yang suka menyusun puzzle? Ayo, yang suka menyusun puzzle. Ada berapa orang? Ada 6 orang. Nah, kemudian yang suka membuat peta konsep. Ada berapa orang? Siapa lagi yang suka membuat peta konsep? Peta konsep. Oke. Terus yang suka membuat wayang. Nah, dia suka membuat wayang di sini. Nah, jadi sekarang ibu mau buat kelompok. Jadi ibu kelompokkan kalian berdasarkan bakat dan minat kalian masing-masing. Tadi siapa yang suka puzzle ke sini? Berpindah tempat ke sini. Yang suka wayang ke sini. Yang suka membuat peta konsep di bangku yang ini. Ayo, kita nomor. Sudah? Bisa dibuka bukunya. Buka halaman 2 dan 3. Kita buka bukunya. Nah, sudah. Sekarang ibu bagi tugas ke kelompok. Sekarang ibu mempunyai LKPD untuk dikerjakan setiap kelompok. Oke? Siapa tadi kelompok puzzle? Tuh, ibu kasih nama dulu. Boleh ditegakkan namanya? Kelompok. Dan ini tugasnya. Kelompok peta konsep. Peta konsep. Oke, ini LKPD-nya. Dikerjakan bersama. Kerja kelompok ya. Bekerja sama ya, jangan. Ini kelompok wayang rangka. Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing kelompok. Silakan bekerja sama dengan baik. Untuk yang wayang rangka ada alat-alatnya. Wayang rangka alatnya banyak karena kelompok wayang rangka membuat rangka wayang rangka manusia. Bisa bekerja sama ya.
kelompok data konsep, membuat data konsepnya. Karena kita sudah belajar membuat data konsep. Harusnya ini terlalu mudah ya. Data konsep. Biasa membuat tolong suaranya.
kelompok wayang, karena kelompok wayang menyusun rangka manusia, jadi agak lama kerjanya. Dan kelompok peta konsep. Ada 2 kelompok lagi belum selesai, kita bersihkan dulu.
Kalian udah siap ya? Apa yang akan terjadi? Katakan siapa ada kesulitan?
bagian tubuh seperti jantung, hati, lambung, usus, paru-paru, dan lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri grup jam untuk kelompok peta konsep. Sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh kelompok peta konsep? Tadi kelompok peta konsep menyampaikan fungsi dari tulang kepala untuk apa? Untuk melindungi bagian otak. Terus fungsi dari bagian badan untuk melindungi bagian organ badan seperti usus, lambung, jantung, hati, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir. Kelompok terakhir adalah kelompok wayang. Kelompok wayang apa? Kelompok wayang rangka. Jadi tugasnya di sini adalah membuat wayang rangka. Jadi tugasnya membuat wayang rangka dan menyusun tulang-tulang pada rangka manusia. Boleh dipresentasikan kelompok wayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wayang rangka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu membuat wayang rangka. Ini adalah rangka kepala, ini adalah rangka badan, dan ini adalah rangka gerak bagian atas, ini adalah